Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak bertemu dengan sahabat-sahabat di layar iPad. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pagi hari ini, hari Ahad, saya tadi diajak ke alun-alun, tetapi baiklah saya memantau alun-alun dari rumah saja karena banyak hal yang harus dibenahi di sini, dan insya Allah nanti kita akan bisa melakukan banyak hal bersama-sama di sini. Dan beberapa teman memberi salam bahwa dia kangen. Oh, saya juga kangen ya. Dan kangen itu adalah sebuah isyarat hubungan batin ya. Jadi ketika hati kita terhubung dan kita lama tidak bertemu, ada semacam kerinduan untuk suatu saat bertemu kembali. Dan itulah yang terjadi antara kita ya. Baik, saya sudah siapkan kopi untuk alhamdulillah, kopi menjadi bagian dari hari-hari kita, bukan? Apa yang ingin saya obrolkan hari ini? Oh, ya sekedar celotehan tentang hari-hari yang sudah lewat, dan di antara macam-macam kesibukan itu, saya kemarin sempat ke sebuah lokasi di kota ini, yaitu yang dulunya hanya saya kenal dari buah langsep. Ya, ketika musim langsep itu penjualnya mesti mengatakan ini dari Karangpring, dan ada rasa khusus, memang manis ya, manis. Dan tetapi kemarin saya menemukan yang berbeda, yang sebelumnya tidak terduga, yaitu bahwa sesungguhnya di tempat ini ada tanaman yang di tempat lain hanya dipakai hiasan ya. Apa itu? Mawar. Aneh ya, Kota Jember memiliki sebuah tempat yang tidak ditanami singkong, jagung, kedelai dan sebagainya, tapi justru mawar di sana. Nah, ini sebuah kecerdasan tertentu ya, bahwa komoditi itu bisa berbagai, dan ketika produksi itu melimpah, harga menjadi turun. Tetapi ketika tidak ada saingan, nah kita bisa membuat harga itu tetap stabil. Dan itu kalau Anda sedang lewat di jalan raya di kota ini, pada hari-hari tertentu di trotoar itu ada orang yang jualan mawar. Itu adalah produk Karangpring ya. Oke. Mungkin ini sebuah wawasan, dan kalau tidak jauh dari Jember memang, hanya mungkin ya 7 kilo lah, 7 kilo ya, sekitar itu. Nah, sekali Anda mungkin meluangkan waktu untuk ke sana, terutama komunitas-komunitas ya, kehadiran Anda di sana mungkin akan menginspirasi masyarakat dan menggerakkan potensi yang mereka miliki dengan gagasan-gagasan baru, atau justru mungkin berkolaborasi. Dan kalau selama ini mawar itu semata-mata untuk tabur bunga dan semacam itu, mungkin ke depan bisa digunakan untuk sirup, untuk parfum ya, atau untuk apa yang lain ya. Mungkin seperti itu ya, untuk kosmetik dan sebagainya ya. Dan yang jelas masyarakat Karangpring mempunyai keberanian untuk menjadikan mawar produk unggulan. Itu luar biasa, karena berpikiran yang orisinil seperti itu memang diperlukan dalam
uh, apa ya, bukan iyalah seperti kompetisi lah gitu. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan ya, tentu setiap kelompok itu menginginkan tampil unggul ya. Ada yang dengan persaingan, ada yang dengan berkolaborasi, dan semangat abad ini adalah kolaborasi ya. Nah, jadi keberanian untuk tampil seperti itu tentu membutuhkan kecerdasan untuk mengangkat potensi-potensi yang ada itu menjadi layak diperhitungkan, dan itu sudah dimulai. Jadi tinggal kita semua merespon situasi ini dengan positif ya, dengan semangat berkolaborasi mungkin ya, untuk tetapi kita tentu sadar bahwa mereka sudah berjalan dan ilmunya sudah mereka miliki ya. Jadi mungkin tidak elok kalau kita datang langsung menggurui padahal mereka sudah tahu banyak ya. Nah, itu dia. Jadi mungkin dalam sisi-sisi lain kita bisa berkontribusi membangun komunitas-komunitas ya, termasuk komunitas kita sendiri. Ya teman, tentang itu saya punya pengalaman ketika saya mulai merintis komunitas atau kegiatan yang saya miliki yang tidak terlihat oleh orang ya. Sebagai pemula tentu saja saya mempunyai semacam kegalauan gitu ya. Masa sih orang kok tidak tahu di sini ada ini. Kegalauan-kegalauan itu seperti itu juga mungkin bukan monopoli saya ya, tetapi banyak pemula-pemula yang merasakan hal yang seperti itu juga. Nah, ketika pelan-pelan dengan cara-cara yang yang baik tentunya, yang kita mencoba mengoptimalkan kreativitas ya. Ketika kita melakukan publisitas, mungkin ada semacam godaan, kekhawatiran ya, bahwa wah, jangan-jangan saya dianggap show off ya, pamer gitu ya. Tetapi secara nalar tentu orang tidak tahu apa yang kita lakukan kalau kita tidak mengumumkan. Jadi dalam hal itu publisitas itu memang dibutuhkan. Jadi kalau artinya apa? Kalau kita mempublikasikan kegiatan kita, itu artinya kita bukan pamer ya, artinya memberitahu. Jadi jangan khawatir, wah nanti saya dikira pamer ya. Kalau sudah ada perasaan begitu ya barangkali kita mulai membenahi diri. Kalau begitu niat saya seperti itu ya. Nah, bayangkan bagaimana orang bisa tahu tempat ini kalau tempat saya untuk masuk saja susah. Susah bukan sulit ya. Artinya apa ya? Tidak terlihat dari luar itu kan susah orang masuk. Tetapi ketika saya dengan bantuan teknologi ada Google Map dan sebagainya, orang mudah itu pun masih kesasar. Nah, dia ya. Jadi lewat bantuan media itu kemudian kegiatan kita nampak ya, kemudian orang datang dan lalu kita mencari apa yang bisa kita sajikan dan apa bedanya kita dengan yang lain. Nah, itu penting ya. Kenapa? Ya kalau di sana ada, di sini ada dan sama, ya mereka cari yang mudah dijangkau tentunya ya. Tapi ketika kita sama-sama melakukan tetapi dengan tampilan dan konten yang berbeda, tentu orang mempunyai preferensinya sendiri bukan? Nah, itu. Jadi originalitas ya, otentisitas itu sangat perlu dipertimbangkan dan untuk itu kita tidak boleh lelah.
Teman-teman, Anda memiliki keberuntungan saat ini karena dalam kemudahan Anda ya mengelola sebuah perangkat-perangkat teknologi canggih itu rasanya tidak masalah ya. Tentu berbeda dengan saya yang sudah berusia. Ketika ada problem dengan laptop saya itu pengingungan, tapi Anda tentu tidak ya. Anda sudah gaul banget. Nah, jadi itu modal Anda yang bisa Anda optimalkan. Nah, tantangan kedua ya setelah publisitas, kita kan ingin tampil ya, lalu ingin di cover oleh media. Wah, senang sekali rasanya kalau tiba-tiba kegiatan kita dimuat di koran. Lalu kita gunting, kita bingkai, pokoknya begitulah. Sama dengan yang saya lakukan dulu, ya. Dan untuk yang belum, kita mencari cara gimana ya saya supaya bisa diberitakan di koran, di radio. Nah, itu dia, ya. Eh, Memiliki jaringan pertemanan itu sangat membantu ya. Di samping apa yang ingin kita tampilkan di media itulah juga yang menjadi tantangan. Banyak teman tapi kita tidak punya hal yang perlu ditampilkan, tentu orang tidak tertarik ya untuk apa namanya, untuk ini, untuk mengcover berita itu karena berita selalu harusnya orisinil ya. Nah, itu. Jadi lagi-lagi memang kapasitas kita itu ditantang untuk selalu mengupdate. Dan apa yang terjadi dengan diri saya ketika masuk di koran? Ya dalam bahasa Jawa itu kemaruk. Ya nggak malu-malu lah. Ya kemaruk banget lalu kita. Tetapi untuk sekarang itu tidak masalah karena di rumah kita, di tangan kita ada media yang bisa kita buat sendiri, kita bagi sendiri yang namanya media sosial. Yang itu tidak hanya tulisan tapi gambar, foto, tetapi juga video. Inilah kehebatan yang ada, yang Anda bisa kelola ya. Jadi tanpa menggantungkan pada media itu sendiri, Anda sudah bisa melakukan sesuatu ya. Toh Anda bisa membaginya ke grup-grup atau ke media apa saja sejauh Anda bisa membangun pertemanan dengan baik ya. Pertemanan yang baik ini perlu ya, di mana kita bisa berinter apa namanya inter apa itu ya, pokoknya interaksi interaksi interpersonalnya itu terjaga, maka simpati itu akan tumbuh dan sangat menunjang apa yang kita lakukan. Nah, jadi Anda bisa membuat status yang simpatik, foto yang keren, ya, dari sudut yang menarik, kemudian Anda bisa melibatkan orang lain untuk menjadi bagian dari publisitas itu. Tentu bukan hanya ditonton, tetapi mungkin Anda timbul uh, inisiatif lain dari penonton-penonton kita. Misalnya datang, oh di mana nih, gitu ya, di mana nih, oh ya gampang ya ke sana ya, ya oke, oke gitu ya. Atau mereka bisa juga datang dengan sesuatu yang bisa kita manfaatkan ya. Mungkin mereka membantu. Bahkan mungkin tidak hanya orang yang berdekatan, berjauhan juga bisa ter, tergelitik ya, terusik, terusik dalam pengertian yang positif ya, tergerak ya untuk ikut menjadi bagian kita. Nah, jadi untuk mencapai seperti itu tentu kita tidak bisa seenaknya, nah, gitu ya. Jadi kita harus menumbuhkan simpati, empati, ya. Mungkin satu saat kita timbul rasa iri ya. Oh, ya di sana kok begini ya. Boleh, iri itu boleh. Tetapi iri yang bagaimana? Iri untuk sebuah hal yang baik itu bagus. Ya, dia kok
apa ya, aktivitasnya banyak. Itu kita iri, lalu kita undang, ikuti dengan apa, menambah kegiatan kita. Wah ya, dia kok disukai orang banyak. Lah kita bagaimana supaya disukai orang banyak? Ya, memperbaiki ya, performance kita, membangun relasi dan sebagainya itu. Ya, ya, itu iri yang baik ya. Oh, kelompok itu kok banyak membantu. Kita iri, lalu kita lakukan apa? Ya kita membantu juga ya, tetapi dengan tidak menjelekkan misalnya gini. Wah, kalau begitu jangan ke sana dong. Seperti itu ya. Nah, itu tentu tidak terpuji ya. Tapi uh, iri pada dasarnya boleh sejauh itu positif. Ya, gitu saja. Lalu um, ya teman-teman, dengan banyak membangun pertemanan, kita bisa membuat grup-grup baru. Enaknya kan ya, kita tidak lagi perlu mengeluarkan uang kecuali paket internet gitu saja. Kalau dulu membuat organisasi, kita membangun kantor seperti itu, kita sekarang tidak memerlukan itu semua karena kantor itu sudah berada di tangan kita. Ya, gadget yang kita miliki, kita tidak perlu mesin tik karena kita sudah ada keypad di komputer kita, di laptop kita sudah ada keypad. Kita tidak perlu membeli kertas karena naskah-naskah atau undangan kita tidak perlu dicetak ya. Kita tidak perlu pita mesin tik karena memang di komputer nggak pakai pita. Tetapi kita bisa memasukkan musik. Wah, ini kan ya. Jadi kalau kita membuat satu publikasi dengan foto-foto lalu kita tambahkan video, kita iringi musik, itulah kelebihan-kelebihan, kemudahan-kemudahan yang Anda temukan di era ini. Yang di era saya itu angan-angan yang tidak terbayangkan ya. Jadi kenapa kita tidak melakukan secara optimal? Ya, itu pertanyaan saya. Nah, teman-teman, ya saya kira itu saja. Jadi prestasi itu tidak dibangun sehari. Dan inspirasi itu hanya datang pada orang yang banyak berbuat, berjalan jauh, banyak mencoba, tidak takut gagal, dan itu. Tetapi untuk mereka yang hanya diam, tidak berani mengambil risiko, tidak banyak berbuat, bukan inspirasi yang akan datang. Fantasi, angan-angan, dan itu tidak akan pernah menjelma menjadi kenyataan. Tetapi inspirasi akan menjadi sebuah imajinasi, dan imajinasi itu nanti akan menjelma menjadi realitas jika Anda dengan sungguh-sungguh melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergerak dan meraih prestasi.